Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan podcast Info Sumbar bersama saya Febri. Dan hari ini kita sudah berada di ruang kerjanya Wali Kota Padang bersama dengan PJ Wali Kota Padang Bapak Andre Algamer. Selamat malam, selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Karena ya, sibuk kayaknya ya Pak ya. Ini baru sholat asar, baru terlambat nih. Iya benar. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah, makasih Pak Febri dan kawan-kawan Info Sumbar. Kita bisa hadir di sini ya, di ruangan Wali Kota Padang di Wali Kota Lama. Kita nih dapat kesempatan nih bisa diskusi ataupun ngobrol bareng sama Bapak Andre. Gimana Pak rasanya menjadi PJ Wali Kota Padang? Oh iya, alhamdulillah ini suatu kehormatan bagi kami selaku ASN Pemko Padang, diberikan amanah oleh negara melalui Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami selaku penjabat Wali Kota Padang. Walaupun sebelumnya kan saya sekretaris daerah. Iya. Jadi suatu kehormatan bagi kami untuk bisa melaksanakan tugas selaku pelaksanaan penjabat Wali Kota Padang. Oke. Perbedaannya apa sih Pak yang terasa waktu jadi sekda sekarang jadi PJ Wali Kota? Oh iya. Pada prinsipnya tentu ada banyak berbeda ya. Wali sekda itu kepala staf ya kan, menyiapkan seluruh unsur-unsur birokrasi pemerintahan, sementara penjabat wali kota melaksanakan tugas selaku wali kota, dan tentu banyak hal yang perbedaan. Ini tanggung jawabnya lebih besar, kemudian juga koordinasinya lebih banyak, kemudian lebih sering bertemu masyarakat, warga kota. Keluhan yang lebih banyak, dengerin curhatan warga ya Pak. Kemudian di medsos juga lebih banyak kritikan dan lain. Itu suatu hal yang lebih besar tanggung jawab, tentu lebih besar perhatian publik kepada Pemko Padang. Mumet tapi dinikmati ya Pak. Oh iya. Jangan dirasa-rasakan mana. Iya, jangan dirasa. Jangan masuk-masuk hati mana, Pak. Masuk-masuk hati mana. Nggak boleh baper ya, Pak. Jangan baper. Nggak boleh baper. Apalagi kita kalau lagi menjabat ya. Kalau baper, gawat tuh. Ya. Tapi nih ya, Pak ya, masuki akhir 2024. Bapak kan dilantik 17 Mei ya, Pak ya? Ya, 17 Mei 2024. Nah, sudah beberapa bulan memimpin Kota Padang. Ya, hampir 6 bulan lah. Iya, kita mendapat catatan luar biasa nih capaian untuk Kota Padang. Salah satunya adalah inflasi di Kota Padang. Oh iya. Nah, ini turun ya Pak ya? Alhamdulillah inflasi kita sudah bisa dikendalikan. Bulan ini terakhir Oktober itu kita dapat report BPS itu sudah di bawah nasional 1,35%. Di bawah 2%. Di bawah 2,5%. Di bawah nasional, di bawah provinsi. Ini sesuai perintah Bapak Menteri, sesuai harapan Presiden juga. Bagaimana kita bisa menekan inflasi, walaupun 3 bulan belakangan deflasi malah. Iya benar. Ini juga untuk Sumbar ya Pak ya. Sumbar, dan tidak juga lama-lama deflasi juga tidak baik. Benar. Karena itu kita menjaga inflasi itu di bawah 2% lah. Jadi daya beli tetap ada, petani pihak produsen masih menikmati, juga masyarakat juga tidak mengeluh harga-harga naik. Nah, ini kita jaga dengan sangat ketat. Jadi pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri selalu melakukan evaluasi setiap hari Senin. Nah, kami juga harus melaporkan apa aja usaha-usaha, sebetulnya pasar murah, kemudian juga menggenjot produksi. Kemarin saya hasil panen, kemudian juga ada kita kembalikan lagi pendekatan melalui kawan-kawan pertanian supaya produksinya bisa terjaga, kemudian juga kerjasama antar daerah, karena Padang ini kan sebagian besar kebutuhannya berasal dari luar daerah. Iya. Agam, Padang Panjang, Solo. Jadi memastikan stoknya, dan juga kita sudah MOU kerjasama dengan pemerintahnya. Nah, kami juga ajak TPID, Kadin, Bank Indonesia, semua pihak, kawan-kawan TNI Polri juga
mengenjot untuk persiapan suasana pangan 2028. Akhirnya hasilnya lumayan ya Pak ya? Lumayan, hasil lumayan. Sudah cukup baik. Cukup baik. Sudah cukup iya. baik. Kita pun juga melihat makin turun nih inflasinya, bener. Dan ada satu hal yang menarik nih di Bapak Andre sendiri pada saat menjabat sebagai PJ Wali Kota Padang, yaitu adalah nama-nama mantan Wali Kota Padang menjadi nama gedung dan nama ruangan. Ini gimana ceritanya nih Pak? Semangatnya apa sih? Ya, Bung Karno kan pernah bilang ya, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Beliau itu pernah memimpin Kota Padang, kemudian juga banyak berjasa, dan kita tahu di periode beliau periode yang cukup berat. Terakhir saya memberikan nama Bapak Kolonel Purnawirawan Akhirul Yahya. Beliau Wali Kota Padang sebelum Pak Hasan Masdidurin, era transisi setelah G30 SPKI, kemudian seorang militer Angkatan Laut yang punya jiwa demokrasi, kemudian juga melaksanakan pemilu pertama kali. Tentu kita yakin itu sulit pada masa itu, maka itu kami menghargai beliau. Pemerintah kota sepakat untuk memberikan nama beliau sebagai nama sebuah gedung di Dinas Pertanahan ya Pak? Pertanahan, kemudian nama bekas kantor DPRD Kota Padang, Geraha Hasan Masdidurin. Pak Hasan pernah menjadi Wali Kota Padang, beliau dulu tinggal di sana. Sebelum gedung itu ada rumah dinas Wali Kota. Sudah ada historinya berarti? Ada historinya, ya? Semuanya kita kaji, dan juga tidak hanya Wali Kota, kita juga memberikan nama kepada perpustakaan Sekda Masril Payan di Balai Kota, karena Pak Masril Payan ini terkenal sebagai sekda yang jelimet dalam membaca surat, memberikan disposisi detail dan gitu ya, detail, dan juga hobi membaca. Karena itu kami pemerintah kota memberikan nama pustaka Balai Kota itu Perpustakaan Masril Payan. Kemudian di depannya ada lounge, tempat menerima tamu kehormatan, lounge-nya Balai Kota. Kita berikan nama Sekda Akmal Usman, supaya beliau salah satu sekda yang cukup lama, 11 tahun di sekda. Kemudian terkenal namanya Harimau Damau Pamberang gitu kan. Tetapi banyak karya-karyanya mendampingi wali kotanya. Kemudian ada juga Pak Juan Rais juga di Geraha Perencana Juan Rais di Gedung Bapeda. Dan ini tentu ingin menyampaikan pesan kepada warga kota, kepada generasi penerus, ketika lihat namanya tentu minimal pengen lihat lah, search Google siapa sih beliau, ya? Apa yang telah dibuatnya. Benar. Nah, tentu semua jasa beliau tentu akan dikenang, kemudian ditiru oleh generasi kita, generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, dan ini bagian sejarah penting kota ini. Kota ini nggak seperti sekarang ini maju dan dengan segala kemudahannya tanpa perjuangan beliau-beliau. Mungkin demikian, Febri. Minimal akrab dengan nama-namanya ya Pak ya. Walaupun kita mungkin tidak tahu detail sejarahnya, mungkin nggak akan hafal, apalagi perantau ya Pak ya. Itu dia. Nah ya, jadi minimal namanya akrab di telinga. Itu kayak itu semangat sejarah ya. Semangat nasionalisme untuk Kota Padang. Terus nih Pak, ada yang lagi hangat-hangatnya juga nih, kemarin sempat digoreng di debat Wali Kota Padang. Debat calon Wali Kota Padang, yaitu soal Adipura. Adipura Kota Padang ini sebenarnya seperti apa nih Pak persiapannya? Adipura itu suatu penghargaan ya yang berkali-kali kita dapat. Terakhir 2017-18 berturut-turut, kemudian 2019 itu 2020 itu saya tidak mencatat. Kemudian 2022 kita terima sertifikat Adipura, 2023 kita tidak menerima. Alhamdulillah tahun ini barusan sebelum debat itu ada kunjungan daripada tim KLHK untuk meninjau daerah-daerah yang finalis lah, ataupun yang potensial tanda kutip untuk mendapatkan Adipura 2024 yang nanti penyerahannya di tahun depan. Nah, itu sudah 3 hari di Padang untuk melihat bagaimana kebersihan Kota Padang, TPA Kota Padang, kemudian penanganan sampahnya dari hulu sampai hilir, kemudian pemilihan sampah, kemudian bagaimana warga kota menjaga kebersihan kotanya.
itu terstruktur atau tidak, kemudian juga dimulai dari mana, tidak hanya di TPA saja, kemudian usaha-usaha perbaikan. Kita menghargai warga kota yang sudah mulai memilah sampah, mengikuti Padang Bagoro, itu diapresiasi Kementerian KLHK. Saya ini dapat kenapa nih Wasita Tantra itu pemimpin bersama Ketua DPRD kebijakan pemerintah yang pro hijau, go green ya. Go green dan termasuk juga penanganan sampah. Oke, berarti 2024 ini Kota Padang masuk finalis nominasi lah. Masuk nominasi ya, masuk nominasi untuk penilaian Adipura. Adipura. Oke, dan itu pengumumannya di tahun depan? Tahun depan, Sola. Tahun depan, berarti penilaiannya di 2024, penyerahan hasilnya nanti itu di 2025. Ya, mudah-mudahan doa lah. Ya, mudah-mudahan Kota Padang masuk dan mendapatkan Adipura untuk tahun 2024 besok. Oke, kita doain aja untuk itu. Dan selanjutnya nih Pak, ada selentingan juga bahasanya, sekarang Pemko Padang tuh ini ya sama komunitas, dekat ya sama komunitas gitu. Bener ya Pak? Nggak sekarang aja, dari dulu. Dari dulu, oke. Ya, dari dulu kita cukup mungkin karena COVID dan juga dinamika tugas kita jarang kumpul, tapi kami usahakan minimal dengan komunitas, karena kota yang sehat itu kota yang komunitasnya hidup, komunitasnya, warga kotanya banyak kegiatan sesuai keinginan mereka. Itu kan membahagiakan. Pemerintah itu kan tugasnya supaya warganya bahagia, kemudian otaknya cerdas, kemudian perutnya kenyang. Kesehatan yang terjaga. Ya, itu hal-hal kerja pokok yang harus kami lakukan. Dan komunitas ini merupakan jiwa kota. Ya, contohnya mungkin ada pro kontra ya, kita mengadain lomba PUBG ataupun e-sport. Nah, tapi saya yakin untuk ikuti lomba itu anak-anak kita ini, anak SMA harus nilainya 7,5, 7,5 baru bisa ikut. Jadi jangan. Lebih baik kita cara komunikasi dengan generasi sekarang beda dengan komunikasi yang main nggak boleh, main nggak bisa. Itu kita harus menyesuaikan. Lagian itu e-sport nggak sih? Ya kan? E-sport, ya. E-sport dilombakan di PON. Kita dapat emas di PON, kemudian ada beberapa warga anak muda ini juara dunia. Nah, itu kan perlu kita asah dan juga saya dorong untuk jadi eskul. Daripada tawuran ya Pak ya? Daripada tawuran. Ya, daripada kota ini terkenal dengan tawurannya yang bukan cuma sih, yang tidak ada gunanya, kemudian kampungan, kemudian norak, kemudian juga hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, dan satu hal yang membanggakan juga. Dan tentunya, dan saya rasa yang citizen jurnalis ini kan juga memberitakan hal-hal yang terjadi, fakta ya. Betul. Tapi kan faktanya juga banyak hal baik di sini. Saya kemarin menutup lomba basket, itu ribuan orang, mulai dari orang tuanya, kakek nenek, anak-anaknya main dari bocah-bocah kecil, SD. Itu kan banyak hal-hal yang baik. Kemudian terakhir kita mengadakan tadi PUBG itu, kan ada Sumpah Pemuda nih. Jadi kan pemuda ini ada pemuda era milenial dan ada kolonial. Yang zaman-zaman saya lah, yang sukanya batu cincin. Itu berikan tempat. Tapi ada komunitasnya juga loh. Ada komunitas. Hampir 500 batu cincin. Kalau kita coba batasi, yang daftar semua itu hampir 1.200-an. Tapi kita batasi di 500. Kemudian ada bonsai. Bonsai ini juga menyayangi makhluk Tuhan kan, dirapikan, juga memberikan treatment kepada tumbuhan, itu juga membahagiakan, banyak memberikan ketenangan, jadi obat bagi kawan-kawan pecinta bonsai ini. Kemudian kita juga ada lomba ayam burung malam ini permainan anak nagari dulu. Tokoh-tokoh masyarakat main burung malam ini mendengarkan bunyinya, kemudian ayam kokok balengge. Ini berarti macam-macam ya Pak ya? Macam-macam kita ini kan, supaya komunitas ini ada salurannya lah. Kita gunakan youth center, dan juga ini tentu
menginginkan kalau yang stres hari-harian kan perlu hiburan, hobi. perlu hobi. Ada olahraga, kemudian juga ada permainan. Ini yang menjadikan kota ini lebih semarak dan juga ini menjadi sirkular ekonomi juga. Kalau contohnya rumah burung malam itu pakannya kita berikan terjadi perputaran ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan. Maksud juga batu cincin, batu aki itu juga kalau makin banyak diberikan lomba yang teratur, tentu diharapkan ekonomi bisa jalan dan makin menjadikan perhatian. Sesuatu yang viral biasanya dia akan laris tuh, Pak. Cocok. Ya betul. Mudah-mudahan bisa viral lah. Iya, bisa viral. Tapi ya Pak, ada nggak sih dukungan dari Pemko Padang untuk fasilitas yang mendukung dengan komunitas-komunitas itu? Oh ya, ini insya Allah nanti hari Minggu kalau nggak salah itu tanggal 10 November ya. Itu 9 November kita akan meresmikan Padang Skatepark. Oke, yang di Taplau ya Pak? Di Taplau. Oke, Skateland nih. Lombanya akan dijadikan Skateland, jadi itu juga itu menjadi daya tarik ya komunitas anak muda yang hobinya skateboard. Kamu kan skateboard ini prinsipnya sama dengan Kementawai itu loh. Surfing. Iya. Nah, jadi nanti juga kita harapkan bule sebelum Kementawai dia stay di Padang dulu untuk persiapan main skateboard. Jadi kalau Dunsana besok nih udah mulai 10 November ya Pak ya? Insya Allah 10 November sore. 10 November, kalau ke Taplau nggak cuma lihat pantai, tapi juga udah bisa lihat komunitas skateboard main di sana. Ya kan? Mana tahu ketemu jodoh di sana. Iya nggak Pak? Iya, siap. Terus di samping nih dekat dengan komunitas, ada lagi nih capaian terbaru Pemko Padang yang kita baca, yaitu IKD. Identitas Kependudukan Digital. Yang katanya nih sudah ada 203.479 orang warga Kota Padang yang sudah punya IKD. Nah, ini udah capai 30% dari target yang luar biasa nih, ya, Pak. Alhamdulillah. Saya sudah evaluasi dengan Capil Provinsi dan Capil Dirjen Capil. Kita terbaik Sumatera Barat nomor 1. Dalam kita cepat melaksanakan IKD ini dan juga daerah lain baru 9%, 11%. Bahkan ini mencapai target nasional ya? Oh ya, sampai 30%, 30% nasional. Ini untuk mendukung kita menuju MPP digital. Jadi kami untuk memudahkan pelayanan dan Kementerian Dalam Negeri pun ke depannya IKD ini. Jadi gini loh, kadang-kadang kan kita sering dapatkan kritik mau ngurus di KTP, mau ngurus surat di kantor lurah masih minta fotokopi KTP. Benar. Padahal itu satu hal yang tidak diperlukan lagi. Harusnya kan cukup dengan KTP digital, iktp dan juga IKD ini mendukung itu. Nanti bank kita dorong ke situ, SIM kita dorong ke situ, BPJS kita dorong ke IKD. Jadi nggak perlu lagi bawa KTP kemana-mana. Fotokopi udah tidak zamannya sebetulnya. Gunanya KTP digital itu single identity number itu untuk membuktikan bahwa kita menuju transisi, menuju transformasi digital, kemudian memudahkan dalam pelayanan dan juga pertanggungjawaban. Nah, karena itu pemerintah kota berusaha sekeras mungkin untuk bisa IKD ini sesuai target nasional 30%. Saya terima kasih kepada kawan-kawan kecamatan, kelurahan, kawan-kawan di Capil. Tapi perjuangan belum selesai. Masih ada PR 70% lagi yang harus kita laksanakan aplikasi IKD-nya. Termasuk juga pemilih pemula. Benar. Kita dorong untuk punya KTP langsung dengan IKD-nya. Nah, mudah-mudahan ini semakin banyak. Jangan sampai nanti ketika pemerintah pusat nyatakan semuanya harus setiap layanan bayar pembayaran retribusi ataupun mengurus administrasi pemerintahan yang lain harus pakai IKD, barulah antri kan. Tapi Kota Padang itu sudah lebih baik, dengan warga kota 30% sudah IKD semua. Berarti dengan IKD ini memangkas anggaran juga kan Pak? Karena tidak perlu fisik lagi kan? Tidak perlu fisik lagi. Mungkin penerbangan kan juga masih
cek KTP harusnya KD aja. Iya benar. Kan harus ini akan lebih cepat kalau kita semua stakeholder pemerintah, misalnya ke paspor, semua pengurusan lah, pengurusan tanah, pengurusan sekolah, pendidikan, itu sudah digital harusnya. Nggak perlu dong bawa KTP ke mana-mana, fotokopi, foto apa semua kan sudah ada IKD-nya. Ingat aja nick-nya. Nah, ini nick-nya. Harus ingat nick. Ya. Terus nih Pak, nih terakhir nih ada pencapaian dari Pemko Padang nih ya Pak ya, yaitu soal PAD atau pendapatan asli daerah 2024 yang ingin kita bahas juga, yaitu kan ditargetkan ada sebesar 706,84 miliar. 706. Terus data terakhir di Oktober 2024, PAD Kota Padang tuh udah mencapai 541,5 miliar atau 76%. Sekisar 76%. Iya. Nah ini kira-kira bakal tercapai nggak nih Pak sampai akhir tahun? Oh insya Allah, kita sudah 3 tahun terakhir kita selalu mengadakan perbaikan dalam pencapaian PAD ini, pendapatan asli daerah, dan juga cashless ya. Pembayaran cashless menggunakan sistem, dan tentu saja target 706 harus tercapai. Ini kan arahnya sudah baik, sudah di 76%, mungkin insya Allah di November bisa 80-85%, Desember bisa kita kejar ke 90-100%. Intinya kepada kawan-kawan pejuang PAD tentu harus kerja keras, karena juga kita inginkan pembangunan Kota Padang ini dengan salah satunya melalui pendapatan asli daerah itu. Jadi dengan membayar pajak 10% makan minum, kemudian juga hotel, dengan mengenjot sektor pariwisata, orang banyak ke Padang, restorannya penuh. Kemarin saya malam minggu itu di satu restoran harus booking meja dulu, udah full semua. Udah malam minggu Pak, apalagi awal bulan. Nggak tahu wali kotanya, tetap aja nggak bisa masuk, nggak bisa makan. Ya? Saya senang sekali itu, walaupun saya nggak bisa makan di restoran itu atau di beberapa restoran karena belum booking ataupun banyak rame, itu kita senang sekali. Maksud saya tentu ini geliat ekonomi makin baik, kemudian bayar retribusinya juga itu akan baik. Dan itu semuanya kita kumpulkan untuk perbaikan jalan, perbaikan irigasi, penyelenggaraan hal-hal administrasi pemerintahan, sampah, TPA, kemudian juga pelayanan kesehatan, nanti memberikan makanan tambahan, stunting, kemiskinan ekstrim, bantuan pangan, bantuan bibit, bantuan pupuk, itu dari mitigasi bencana. Kemarin terakhir kita kan latihan sama Basarnas, latihan terbesar sepanjang Sumatera. Dihadirkan 700 orang dan juga melibatkan semua stakeholder, TNI Polri, unsur-unsur potensi SAR, BPBD, itu kan butuh biaya semua. Dan itu kan kebetulan itu diinisiasi oleh Basarnas, kita senang sekali. Jadi kita cuma mendukung saja supaya berjalan dengan baik, menyediakan tempat saja, orang dan peralatan, tapi anggarannya dari pemerintah pusat. Nah, ini saya juga dorong kepala-kepala OPD untuk jaring anggaran di pemerintah pusat sehingga tidak hanya mengandalkan PAD saja. Tapi dari PAD Kota Padang 2024 ini ya Pak, paling tinggi itu dari sektor apa sih sebenarnya? Sektornya sektor pariwisata sih. Pariwisata ya? Pariwisata, makan minum, dan juga hotel, hotel. Kemudian juga PBB menjadi penerangan jalan umum dari PLN. Ini menjadi faktor-faktor penyumbang PAD yang baik. Jadi dengan meningkatnya pariwisata kita, makin banyak orang datang, kami sedang menggiatkan bagaimana supaya lama tinggal. Jadi jangan sampai Padang ini daerah persinggahan saja. Datang Padang, turun bendara, datang terus mereka keluar kota Padang. Nanti malam baru ke Padang. Balik lagi. Nah, setelah beli oleh-oleh daerah lain atau tapi kita juga mendorong hal tersebut karena termasuk juga MICE ya, meeting, konferensi dan yang lain-lainnya. Jadi pertemuan misalnya wartawan se-Indonesia ataupun Pak undang Febri ya Pak ya? Pertemuan KPI se-Indonesia, dokter-dokter spesialis, dokter anak, dokter THT, itu kan cukup banyak. Jadi
kami bekerjasama dengan kawan-kawan PHRI menjaga supaya fasilitasnya ditingkatkan, pelayanan ditingkatkan. Jadi makin lama tinggal di Padang, apalagi kalau menambah hari gitu kan. Nah, ini misalkan konferensinya 3 hari, karena enak tambah 2 hari tambah lagi. 2 hari lagi. Nah, sudah. Oh nanggung tambah Sabtu baru balik. Nah, ini menjadi meningkatkan meningkatkan PAD juga kita, menyumbang ya Pak. Ya. Tapi untuk menggait wisatawan agar datang ke Kota Padang, tentu Kota Padangnya harus aman juga, nyaman juga, bersih ya kan Pak. Dari Kota Padang sendiri, dari Pemko, ada upaya peningkatan di kebersihan kah atau di kenyamanan Kota Padang? Tidak bisa mengandalkan Pemko saja, tapi harus sama-sama ya Pak? Harus sama-sama. Maksudnya saya coba contoh ya, kita ingin memilah sampah organik dan non organik itu di rumah tangga. Cukup sediakan 2 tong sampah, ini yang bisa daur ulang ke bank sampah, ini yang untuk maggot, untuk bisa untuk jadi pupuk gitu kan. Nah, itu sudah cukup baik. Kemudian disiplin dalam menitip sampah itu supaya diambil sama petugas kami. Kemudian juga jangan drainase kita jangan ditutup dengan pembangunan ya, saya bikin rumah makan nanti jembatannya ditutup, drainasenya itu bisa janganlah. Nggak boleh juga itu. Nanti kalau ketika musim hujan airnya kemana? Pasti ke jalan. Banjir dong. Dan itu terus nanti nyalain pemerintah. Ya, maksudnya pengawasan kami mungkin juga kurang ya. Itu Pak RT, Pak RW sebagai salah satu mitra strategis pemerintah, bagian daripada pemerintah Kota Padang, Pak Lurah, Pak Camat, mungkin pengawasan itu kita tingkatkan, dan tentu kesadaran bahwa kota ini milik kita bersama, kita jaga bersama, ya kita cintai bersama. Maksudnya kalau kita ingin tinggal lama di daerah ini, tentu kita harus kita jaga kan, nggak mungkin mau sampah sembarangan, malas membersihkan halaman, buang sampah ke selokan, semuanya kan nanti masuk ke sungai, sungai sampai ke laut. Akhirnya lautnya marah, buang lagi ke pantai, banyak sampah di pantai. Nah, baru semuanya saling menyalahkan. Nah, betul. Ini yang kita tidak tidak inginkan. Nah, tentu pemerintah berusaha sekuat mungkin mensosialisasikan dan juga menjaga supaya pelayanan kami terhadap bersih ini tetap ya yang terbaik lah dalam mengurangi sampah-sampah yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian juga menangani TPA kita, tempat pembuangan akhir, 650 ton per hari itu sampah yang luar biasa loh. Itu untuk Kota Padang aja Pak? Satu hari, one day. Satu hari. Dan 650 ton. 600 berarti Kota Padang menghasilkan sampah satu hari itu 650 ton. Nah, dan yang bikin saya miris itu 66,12%-nya adalah sampah sisa makanan. Sampah rumah tangga berarti? Enggak rumah tangga saja. Sisa makanan itu kan banyak ke kita. Contoh yang gampang saja, pergi Barale, makan banyak-banyak, nggak habis, buang. Pergi arisan atau pergi kumpul-kumpul sama teman-teman, makan nggak suka sayur, dibuang sayurnya. Padahal bisa kasih maggot ya Pak ya? Atau kalau beli nasi bungkus, ibu ini mbak-mbak nih nggak mau bawa bekal, tempat bekal, makan nasi nggak mau banyak, nah, kan bisa diminta nasi setengah aja gitu, biar setengahnya nggak kebuang. Bener. Nah, jadi nggak mubazir gitu. Nggak mubazir. Jadi perilaku itu yang kita, masalah sampah kan masalah perilaku. Ya. Tidak memberikan telapak tangan seperti ini, bukan hanya fasilitas yang kita siapkan, bukan mobil ditambah mobilnya atau TPA-nya kita perbaiki, tetapi perilaku kesadaran daripada warga kota juga kita bangun bersama. Ya. Tuh. Dan sana mungkin lebih aware sih dengan sampah ya Pak ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat satu sampah itu, kalau Dunsana bisa mengolah ataupun memilah sampah sesuai dengan jenisnya, itu akan mengurangi kerja dari para pekerja yang seharusnya mengelola sampah itu sendiri gitu, dan itu pastinya akan memangkas biaya atau anggaran dari kota itu sendiri gitu. Pak, terakhir. Yes.
ini bentar sekarang kan lagi pilkada nih Pak. Sebentar lagi pilkada Bapak mungkin tinggal berapa hari lagi nih? Iya bener banget. Bapak punya harapan nggak untuk pemimpin Kota Padang ke depan? Oh ya, saya selaku warga kota juga yang lahir di sini, sekolah di sini, dan punya teman banyak di sini, punya keluarga di sini. Tentu kita berharap yang terbaik, pemimpin kota yang baik, yang sayang sama warganya, yang membahagiakan warganya, kemudian menjaga infrastruktur, membangun infrastruktur, dan tentu saja pemimpin yang bisa menjadi contoh teladan bagi warga kota. Dan saya yakin dari ketiga pasang, beliau-beliau itu adalah putra terbaik Kota Padang. Tentu akan silakan kepada warga kota untuk memilih tanggal 27. Saya harapkan partisipasi pemilih bisa naik. Kita target 80% lah. 80% nih targetnya. Walaupun di pilkada sebelumnya 63%, tetapi saya tadi bicara dengan KPU, Bawaslu. Ini ada yang menarik. Apa tuh Pak? Pemilih milenial, pemilih Gen Z, dan pemilih pemula, jika dijumlahkan hampir 52% punya kita-kita. Oke. Saya masih milenial loh. Saya lahir 81 kan berarti masih milenial, walaupun udah mungkin milenial senior. Senior gitu kan. Kemudian yang pemilih pemula yang pertama kali memilih itu makin banyak. Ayo gunakan hak pilihnya. Jangan khusus hari itu jangan begadang lah. Jadi bisa paginya stop mabar dulu. Ya, malam cukup malam itu aja. Malam 26 itu silakan istirahat lebih cukup. Kemudian juga kaum milenial ini ayo gunakan hak suara untuk pertama kali, ataupun juga Gen Z yang mungkin disitulah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau ingin mengubah kota ini, pilih yang sesuai keinginan hati. Ingin merawat kota ini ya sesuai dengan visi misi mereka. Beliau-beliau itu, dan saya yakin yang terbaik sudah di depan mata. Silakan tanggal 20, saya tinggal milih aja nggak mau, tinggal coblos saja. Mungkin itu harapan kami kepada kawan-kawan ataupun generasi milenial, generasi Z, dan juga pemilih pemula yang hari ini mulai melebihi daripada DPT, setengah DPT. Tentu ini berpengaruh banyak. Tentu juga kita harapkan datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Iya. Itu tadi harapan dan imbauan dari Bapak Andre untuk warga Kota Padang juga jangan lupa nyoblos di tanggal 27 November. Hari Rabu. Hari Rabu ya Pak ya? Hari Rabu itu. 27 November 2024 datang ke TPS. Jadi kita yang memilih wali kota Padang kita sendiri gitu. Jangan pilihan orang terus nanti kita cuma bisa mengeluh gitu. Ya udah, ketika punya pilihan ya udah pilih gitu. Oke, itu aja bincang-bincang kita dengan Bapak Andre. Terima kasih Pak atas kesempatannya kita untuk bisa podcast di sini. Luar biasa obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaat bagi Dunsana Infosumber semuanya, minimal menambah pengetahuan tentang Kota Padang kita sendiri. Oke, sampai ketemu di podcast Infosumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.